Mohon perhatiannya yang megang HP, dipencet-pencet terus nanti gepeng atau lembek tuh nanti. Simpen aja dulu, disimpan. Ayo, disimpan. Takut lembek nantinya. Pencet-pencet terus nanti lembek ntar. Iya. Coba dah, bayangkan pencet nanti lembek. Ayo disimpan dulu, perhatikan. Kamu datang dari jauh-jauh, lalu tidak diperhatikan, nanti nggak dapat ilmunya. Ayo, serius ya. Terus adik-adik yang ngobrol tolong diingatkan. Terima kasih. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafiina Rasulullah Muhammad Abdillahi wa alihi wa ashabihi wa kumali warathatihi khususan ila ruhi sahibi muallif hadzal kitab Al-Syekh Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Husain Al-Asfahani Salah hadrati syarih hadzal kitab Al-Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tani Al-Bantani Salah hadrati syarih hadzal kitab Al-Syekh Abu Abdullah Muhammad Al-Ghazi Salah hadrati sahib al-ratib Qutb al-Irsyad wa Gawth al-Ibad wal-Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Salah hadrati sahibi Qutb al-Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Salah hadrati Al-Syekh Ali bin Abdullah Baras Salah hadrati sahibi Maula Tanggul Al-Habib Al-Salih bin Muslim Al-Hamid Salah hadrati sahibi Maula Gresik Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saggar Salah hadrati Al-Habib Al-Syekh Abi Bakar bin Salim وبالأخص خصوصا حضرة جدنا الكرام كي هاجي أردان بن عيدان وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالأخص خصوصا إلى حضرة حجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وبالأخص خصوصا لحضرة مشايخ ومعلمي في المعاهد والمدارس بسير أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وببركاته وبكم في الدارين آمين وقال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أحبائي الكرام yang saya hormati orang tua kita bersama, guru kita bersama, Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Taha As-Saggaf hafidhallahu ta'ala wa ra'ahu wa akramahu bitamamis sihha wal afiyah, wabil khusus kepada pimpinan Majlis Ta'lim Al-Hikmah Bapak Kiai Haji Yahya hafidhallahu ta'ala wa ra'ahu wa akramahu bitamamis sihha wal afiyah, wabil khusus kepada yang terhormat Bapak RT, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita Abah Nana, Bapak Ahmad, para jamaah, ikhwan akhwat Majlis Ta'lim Al-Hikmah. Mudah-mudahan di akhir bulan Maulid Rabiul Awal Allah panjangkan umur kita untuk beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, baik para ikhwan, para akhwat, kita melanjutkan kajian fikih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang air, sudah selesai. Yang kedua kita membahas tentang hukum istinja, sudah selesai juga ya. Nah sekarang insya Allah kita membahas tentang rukun mandi dan sunnah-sunnahnya. Tolong perhatikan ya, akhwat, ikhwan, jangan ngantuk ya, adik-adikku ya, jangan berisik, mohon maaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimallahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid dharain amin wa qala faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi. Ini pasal menjelaskan tentang rukun-rukun mandi dan sunah-sunahnya. Maksudnya di sini mandi wajib dan mandi sunnah. Ini perlu nih ya, tolong. Kita walaupun ikhwan akhwat belum ada yang nikah, tetap nih harus diperhatikan, ya. Jadi bukan khusus yang suami istri, bukan, ya. Untuk bujang juga sama gadis, ya, boleh diperhatikan dan kita amalkan nanti. Wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Nah, jadi rukun mandi itu ada 3. Dengarkan. Rukun mandi itu ada 3. Enggak banyak ya, tapi ini sulit ini, hati-hati. Jangan anggap sepele ini. Jadi kenapa ilmu fikih itu sangat agung di hadapan Allah? Jadi kita ngaji, contoh nih, kita ngaji yang lain nih, ngaji wirid, ngaji tirakat, contoh. Tapi fikihnya tidak diperhatikan, hati-hati. Ibadah kita Allah tolak. Ingat, pesan Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat, beliau menjelaskan dan menyebutkan kedudukan yang mulia ilmu fikih di mata Allah luar biasa. Wal ilmu asna sairil a'mali wahwa dalil khairi wal ifdali. Tuh, ilmu fikih, hadis, tafsir itu lebih utama, lebih agung dibandingkan semua amal-amal ibadah. Dan ilmu itu yang menghantarkan kepada kebaikan dan keutamaan di akhirat kelak. Wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Subhanallah. Tuh, Imam Ibn Ruslan tuh, seorang ulama, waliullah, seorang sufi yang mastur dari negara Palestina. Masya Allah ya. Tolong dengarkan nih kajian ilmu fikih nih, penting sekali nih. Yang pertama, kewajiban mandi yaitu rukun dari mandi apa? Ahaduha an-niyatu fayanwi al-junubu raf'al janabati au raf'al hadatsil akbari wa nahwa dzalika wa tanwi al-haidu wan nufasa'u raf'a hadatsil haidi wan nifasi. Masya Allah. Yang pertama, niat. Nah, jadi niat itu di mana? Di mulut atau di hati? Di hati. Jadi kalau kita contoh nih sholat, ada yang sholat tiba-tiba nggak pakai niat, nggak apa-apa, sah dia. Kan langsung di hati kan? Ditegur, ente nggak niat. Di hati niat. Nah, tapi mazhab Imam Asy-Syafi'i disunahkan talafuz. Nah, itu kan? Tuh, talafaz, melafazkan, melisankan. Nah, di situ Pak Ahmad. Kita dapat pahala 2. Di hati sah, kalau kita ucapkan, nah, sunnah, dapat 2 pahala. Nah, jadi bagi yang punya hadas besar, ya dengarkan nih. Ulama fikih mengatur ketika kita niat mandi hadas besar, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Tuh disebutin tuh. Nanti untuk akhwat beda nih, ada lagi. Ini untuk laki-laki dulu nih. Jadi untuk akhwat ada redaksi niat yang khusus. Kalau memang tidak disebutkan ini niat sama akhwat nih, ibu-ibu, maka tidak sah dia mandi hadas besarnya. Perhatikan. Nah, yang pertama ini untuk laki-laki dulu. Laki-laki yang belum bujang, tiba-tiba tidur dia, mimpi tuh. Waduh, udah mimpi asik dah, kemana-mana tuh makhluk dah. Ya, mimpi basah dah. Laki-laki, nah udah dia bangun langsung mandi
nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Ustaz, anak nggak bisa bahasa Arab. Nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Saya niat mandi hadas besar, ya, mengangkat hadas besar seluruh tubuh karena Allah Ta'ala. Udah sah, cukup. Nah nanti prakteknya ada ya, perhatikan. Ntar anak praktekkan. Ini perlu ini. Mana bagian yang dibasuh pertama kali ada, ya, tolong nih. Ini sangat penting nih. Wa tanwi al-haidu wan nufasa'u raf'a hadatsil haidi awin nifasi. Nah, jadi kalau untuk akhwat, ibu-ibu, perhatikan, ini ada yang berbeda. Kalau akhwat ketika nanti punya hadas besar setelah haid dan nifas, dia baca redaksi niatnya, contoh begini: nawaitu raf'al hadatsil akbari minal janabati fardhon lillahi ta'ala, tidak sah. Awas, hati-hati. Nah, sahnya itu apa? Nawaitul ghusla li raf'il haidhi. Oh, dipakai hadnya. Atau nawaitul ghusla li raf'il nifasi. Tuh, nggak bisa bahasa Arab. Saya niat untuk mengangkat haid saya karena Allah Ta'ala, sudah cukup. Saya niat mengangkat nifas karena Allah Ta'ala, tuh, udah sah. Bedakan redaksinya. Ini hati-hati nih, demi sahnya kita punya ibadah. Ini untuk akhwat diulang ya. Nawaitu raf'al haidhi minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Tuh. Untuk nifas, nawaitul ghusla li raf'in nifasi minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Sudah, cukup. Beda kan? Kalau laki apa? Nawaitul ghusla rafil hadasil akbari minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Terus ada redaksi min ta'mimil badani, boleh, nggak apa-apa. Nawaitul ghusla rafil hadasil akbari minal janabati min ta'mimil badani fardhon lillahi ta'ala. Kalau bahasa Indonesia begini: saya niat mengangkat hadas besar dari seluruh tubuh karena Allah Ta'ala. Sudah cukup. Paham ya? Ini perlu ditulis nih Ustaz nih, perlu ditulis nih ntar. Ya. Paham akhwat ya? Ini hati-hati nih. Sedikit redaksi tidak dibawa kalimat haid dan nifas, maka tidak sah dia punya mandi perempuan tuh. Hati-hati. Mandi junub itu, ya, mandi hadas, mandi besar tuh ya. Tolong. Nah, di mana nih posisi niat? Posisi niat di mana? Nah, baik. Wa takunu an-niyatu makrunatan bi awwalil fardhi wa huwa awwalu ma yughsalu min a'lal badani wa asfalihi. Tuh. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu wallahu a'lam. Di mana awal niat? Di ketika kita membasuh. Contoh ya. Membasuh di atas badan. Nih ya, tolong perhatikan nih. Anak praktekan. Laki-laki dulu. Antum punya junub. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal janabati fardhun lillahi. Dari atas kan? Ya, dari atas. Dan jadi yang begini, nawaitul ghusla. Jangan, ya. Tuh. Ini salah ini. Dari atas langsung ke bawah. Nanti ada prakteknya. Baik. Itu niat ketika membasuh pertama kali di atas kepala. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Tuh. Ntar ada prakteknya juga nih ya. Mana dulu yang dibasuh, nanti ada selanjutnya. Nah, tiba-tiba ada contoh-contoh ya, si Zaid
Nih dalam kitab nih, si Zaid mandi hadas. Tiba-tiba dia lupa, enggak baca niat. Lupa nih, dia main mandi aja. Dia ingat-ingat sudah membasuh badan, sudah membasuh kaki. Nah, bagaimana tuh? Ingat niat di pertengahan. Nah, maka di sini kata ulama fikih wajaba i'adatuhu, maka wajib dia awal dia punya mandi wajib dari pertama diulang. Masya Allah. Hati-hati nih. Awas. Jadi ini jangan sepele nih mandi. Ini kita belum masalah sholat nih. Belum, masih jauh. Dari air, istinja, mandi hadas, wudhu, Masya Allah, rentetan tuh. Ada pesan moral dari Allah. Jangan ujuk-ujuk sholat. Gak boleh itu. Harus suci zohir dulu kita punya badan. Nih pentingnya ilmu fiqih nih. Wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Masya Allah. Luar biasa tuh ya Imam Ibn Ruslan. Nah baik, yang kedua dari rukun mandi, wa izalatun najasati in kanas ala badanihi ay al mughtasili wa hadha ma rajjahu ar-Rafi'i wa alaihi fala takfi ghuslatun wahidatun anil hadathi wan najasati. Warajjahu an-Nawawi al-iktifaa bi ghuslatin wahidatin anhuma wallahu a'lam. Nah, dengarkan ya. Rukun mandi hadas besar yang kedua yaitu menghilangkan semua najis kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Paham? Contoh ya, contoh. Si Zaid dia mimpi basah. Ujuk-ujuk dia bangun langsung subuh. Kan pasti dia punya belek, ya kan? Dia punya iler, ya kan? Nah, dibersihkan tuh. Semua dibersihkan. Nah, jadi aturan dalam kitab tasawuf, nih denger ini. Tolong nih. Ini kombinasi Ustaz. Aturan mandi hadas besar baiknya nih. Sebelum kita mandi, nih kata Al-Imamul Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah. Nih ada aturannya nih. Apa kata beliau? Jadi ketika kita punya hadas, kita langsung ambil segayung air. Kita cuci, kita punya tangan. Cuci nih, bersihkan nih. 3 kali. Kanan, kanan, tangan kanan dan tangan kiri. 3. Nah setelah itu, nah kita bersihkan tuh, kita punya apa nih, upil ya kan, iler, belek, semua kita bersihkan. Sampai mohon maaf ya, kemaluan laki-laki atau perempuan itu masih lengket dibersihkan. Ya, mohon maaf sampai anus dibersihin. Nah sudah ya. Nah dari situ kita langsung berwudu seperti sholat. Nawaitul gusla li sunnatil gusli, nawaitul wudu'a li sunnatil gusli, itu niatnya. Nah sudah berwudu kayak sholat tuh. Nah kita cuci, kita punya kaki. Nih aturannya nih, aturan mandi hadas besar. Kita cuci kaki kanan dan kiri, bersih nama kita tuh dari kotoran. Nah setelah itu baru kita mulai nawaitul gusla li rafil hadathil akbari minal janabati fardhon lillahi ta'ala. 3 kali. Nih dari atas sampai bawah, kepala ke bawah. Nah setelah dari kepala langsung ke kanan. Tuh, tangan nawaitul gusla 3 kali. Sesudah 3 kali tangan kanan, tangan kiri 3 kali. Tuh aturan mandi hadas besar. Masya Allah. Setelah 3, kanan 3, kiri 3, langsung kita gosok-gosok punya badan. Tadi sini ada sunah-sunah mandi ya. Ntar kita jelaskan. Masya Allah, luar biasa nih ya ulama fiqih. Nah sudah, yang dimana ketika kita menghilangkan najis, kata Imam Rafi'i tidak cukup sekali ya, 3 kali.
Tuh ya. Kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi 2 kali. Tuh. Terus wa mahalluhu ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan amma idza kanat an-najasatu ainiyatan wajib ghuslatani indahuma wallahu a'lam. Nah, jadi posisi kalau memang ada najis nih sebelum kita mandi nih ya, dengarkan. Kalau memang najis ini ainiyah, apa ainiyah? Najis yang terlihat. Contoh, ya mohon maaf nih. Kita bangun tidur, tiba-tiba tuh anak ngompol. Ada yang masih ngompol di sini? Ya kan? Ya kan contoh, ini contoh kan, namanya juga contoh. Nah, tiba-tiba dia ngompol tuh. Nah, itu terlihat kan dia punya najis, maka di sini basuhannya harus 2 kali. Bagaimana kalau lebih? Silakan lebih baik. Tuh ya, kalau memang terlihat. Tapi kalau hukmiyah, apa hukmiyah? Ma laisa laha ta'mun wala launun wala rihun. Nah, gitu ya. Jadi kalau hukmiyah itu tidak terlihat najisnya. Nah, seperti itu. Cukup dengan 1 basuhan saja. Tapi lebih dari 1, 2, 3 itu lebih afdol. Cakep. Tuh ya, paham? Jadi ana ulangi nih. Sebelum mandi hadas, kalau kita di tubuh kita ada ini najis, kotoran, maka dibasuhnya itu 2 kali atau lebih. Paham ya? Tuh, ini sebelum mandi hadas nih. Masya Allah, coba luar biasa ya. Sampai segini ulama-ulama kita. Ini jangan ada, mohon maaf nih, anggota masyarakat, sebagian masyarakat, dia mandi hadas, jebar-jebur, nggak tahu airnya kan? Pernah kita bahas airnya bagaimana? Ya bah, Abang Nana, ya kan? Airnya harus air mutlak. Awas loh, jangan sampai lupa. Ini ada keterkaitan kita, ya kan? Makanya pertama air, istinja, baru mandi. Air mutlak. Tuh ya, suci mutlak. Jangan air seember, kita mandi hadas, jatuh cipratan, tidak sah. Hati-hati. Nah, jadi yang selamat tuh pakai shower tuh, pakai selang, itu selamat. Ya. Tuh. Baik, teruskan. Rukun dari mandi hadas besar. Yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wa ila jami'i ajza'i dhahiril basharati. Masya Allah. Wala farqa baina sya'ri wa ghairihi wala bainal al-khafifi minhu wal kathifi. Masya Allah. Nah, antar perempuan nih tolong ya, akhwat. Ada nih untuk bab akhwat. Perhatikan. Rukun dari mandi hadas yang ketiga, isalil ma'i ila jami sya'ri. Nah, mendatangkan air ke seluruh rambut. Nah, awas nih. Maaf, kita praktekkan. Rambut kita guyur. Zahir, batin. Ini zahir nih. Zahir, batin masuk. Kita gosok-gosok. Tuh. Maaf nih ya, Ustaz. Kita praktekkan, digosok-gosok tuh. Sampo itu selamat. Awas nih, kalau sampai kering rambut kita mandi hadas besar, menuntut nanti di akhirat. Hati-hati, awas. Menuntut di akhirat nanti. Jadi ketika kita masuk surga, ya Allah, entar dulu tuh. Ini saya masih punya hadas nih, belum dibersihin sama yang punya. Tuh, makanya hati-hati. Ntar kan ada larangan ya, orang yang punya hadas besar itu nggak boleh gunting kuku, potong rambut ya, dan sebagainya. Hati-hati. Ntar kita bahas ntar. Nah, rambut nih ya, tuh hati-hati tuh. Wal basyarati, sampai kulit, bagian luar nih, kulit nih, kita punya kulit. Awas, sampai kering kita punya badan nggak kena air, awas, tidak sah. Aduh, masya Allah, ngeri ini ya. Wala farqa baina sya'ri wa ghairi. Tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan rambut yang lain-lain. Paham gak nih? Paham ya? Tuh, dari rambut alis, rambut kemaluan, semua sampai rambut ketek, ketiak. Hati-hati nih. Ini kalau sampai kering nggak sah punya sholat. Ntar ada di sini ya pembahasannya. Luar biasa ya ulama-ulama kita ini. Hati-hati ya.
Wala bainal khafifi minhu wal kathifi. Dan juga tidak ada perbedaan rambut yang tebal dan rambut yang tipis. Paham ya? Paham semua. Karena kita semua tubuh ada rambut ya. Awas jangan dibayangkan tuh. Kok pada ngehayal ya? Jangan. Tuh, jadi itu wajib harus basah itu. Nah, sekarang wanita nih, akhwat. Nih untuk akhwat nih. Wasya'rul madfuru illam yasril ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduhu wallahu a'lam. Illa bin naqdi wajaba naqduhu. Nah, ini ya. Untuk wanita nih. Bagaimana rambut yang digulung? Laki-laki ada digulung kan nih? Ada no belakang. Enggak ada kan? Kalau laki-laki digulung kan, ada wanita yang rambutnya panjang nih. Nah, di sini kata ulama, kalau rambut yang digulung, yang dikonde ya, kalau sampai dia tidak masuk air ke dalam rambut konde itu, maka wajib diuraikan, biar basah. Ya, coba nih akhwat, hati-hati yang rambutnya panjang. Kalau rambutnya pendek enak, nggak apa-apa, tapi yang panjang nih yang berbahaya. Diuraikan baru isolma, sampaikan air masuk ke dalam rambutnya itu. Hati-hati tuh. Makanya yang pengantin itu pada nggak sholat tuh kebanyakan. Bener itu, hati-hati tuh. Udah yang perempuan udah pakai macam-macam kan, udah digulung, pakai rambut palsu, pakai tata rias. Masya Allah, kapan tuh sholatnya? Wudhu dia itu lagi kan? Nah, di sini ya. Jadi perlu tuh. Jadi harus diluruskan tuh di masyarakat. Jangan pengantin dua mempelai bablas dah, nggak sholat dah. Yang penting kita asik-asik aja kan? Jangan itu. Hati-hati itu. Seperti itu kebanyakan kan? Ya Allah. Ya, hati-hati. Masya Allah. Nah, sudah ya, itu dari rambut tuh. Dari rambut. Nah, sekarang ada anggota tubuh yang perlu diperhatikan. Ini kata ulama fikih nih. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min samakhai udhunaihi min anfi majdu'in wa min syukukil badani. Nah, ingat. Hati-hati nih. Wajib hukumnya dibasuh anggota yang ada lubang di hidung kita. Nih, awas nih, hidung nih. Nah ya, hidung, telinga, jangan dimasukin air, jangan. Jangan, ternyata bisa bahaya. Asal basah aja nih, basah. Basah ya. Hidung dibasahin. Ambil air, diguyur. Jangan seember diguyurnya. Masya Allah, antum bisa bahaya ntar. Paham ya? Tuh, hidung tuh harus basah, kuping harus basah. Ntar bagaimana anus? Terjawab di sini. Ya. Bahkan di sini min anfi majdu'in, sekalipun dia punya hidung sebelah. Ini kan kita punya hidung lubangnya 2, ya kan? Ini orang lubangnya 1, tetap dibasuh. Tuh fikih tuh. Masya Allah, sekalipun dia punya hidung separoh. Ya Allah ya Karim. Ini ulama fikih sampai segini kan? Subhanallah ya. Nah terus, wa min syukuki badanin, dan dari celah-celah badan. Nah awas, ingat. Jadi nanti ketika kita ada sebesar wanita perempuan, wanita sama laki-laki, nah di sela-sela badan kita depan belakang harus diperhatikan, harus basah, digosok. Tuh, hati-hati. Di celah-celah nih ya kan, di kuping ada celah-celah, di leher, awas tuh. Perhatikan, terus di jempol kaki, di jempol tangan, semua itu harus basah. Luar biasa enggak tuh? Ya kan? Ya Allah, sampai segininya. Ini ingat mandiin mayit kayak gitu kan ya? Duh, Masya Allah. Aduh. Nah, baik. Nah, sekarang ini bagian alat vital. Dengarkan nih, ya. Wa yajibu isalul ma'i ila mah tahtal kulfati minal aklafi
Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Masya Allah, dengarkan nih. Wajib hukumnya orang yang punya hadas besar, dia harus mencuci kulfah. Apa kulfah? Kulup. Yang dimana nih orang dia belum disunat. Ini ada yang belum disunat, maaf nih, bukan perempuan, laki-laki. Udah ada yang mana yang belum disunat? Ada enggak? Enggak, maksudnya yang besar-besar ada enggak? Ya. Nah, jadi yang belum disunat, hati-hati tuh. Nah, itu harus wajib dibasuh kulupnya. Jadi mohon maaf tuh, kan kamu laki-laki kalau memang belum disunat itu kan tertutup. Nah, tertutup sama kulit kulup, nah itu harus dibasuh. Tuh, nih, wajib hukumnya. Masya Allah ya. Jangan sampai ntar umur 15 belum disunat nih, berbahaya ntar. Ya wajib nih, hukum khitan. Ada satu pertanyaan kata Syekh Nawawi Al-Bandani. Nah, ini bagaimana nih? Bagaimana ada imam belum disunat, dia jadi imam sholat? Dengerin nih, hukum nih. Di Al-Hikmah tiba-tiba ada imam, contoh ya, contoh. Ini imam belum disunat. Gimana hukum kita berjamaah sama imam yang belum disunat? Hukumnya gimana tuh? Ayo, gimana hukumnya? Nah, kata Syekh Nawawi di sini ada beberapa pendapat ulama. Menurut Syekh Ghaffal ya, Asy-Syafi'i, tidak sah hukum orang yang bermakmum kepada imam yang belum disunat. Tuh kata Syekh Ghaffal. Tuh ya. Karena apa? Dia masih ada najis di kulfahnya. Apa kulfah? Kulup. Tuh. Topi-topi. Ya, topinya tuh. Ya. Nggak ngerti. Emang kalau fikih begini, ya bukannya jorok, bukannya parno, bukan. Memang nih fikih seperti ini. Helm lah, helm. Masya Allah ya. Jadi terbuka semua di fikih. Nah, di sini Syekh Nawawi Al-Bantani ya belum memberikan satu kesimpulan. Jadi makruh hukumnya, bukan tidak sah. Makruh beserta ketidaksahnya orang tersebut dalam sholat untuk bermakmum. Jadi kita janganlah ya, tuh harus selektif. Nggak boleh bermakmum kepada yang belum disunat. Jangan ya, harus dicek tuh ya, hati-hati. Baik, sudah. Nah, sekarang untuk wanita nih, akhwat, dengarkan nih. Akhwat yang perlu diperhatikan ketika nanti mandi hadas besar. Wa ila ma yad'u min farjil mar'ati wa ila ma yabdu min farjil mar'ati 'inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Tuh. Jadi kalau wanita ketika punya hadas besar dari haid dan nifas, maka dia harus duduk nih wanita nih. Mohon maaf ya. Ini agak sedikit parno. Duduk, ketika dia duduk pipis ya, BAK. Nah, kemaluan wanita tersebut harus dicuci. Tuh. Cuci. Jangan disikat, masa disikat, ya kan? Jangan. Ya. Ya. Udah pokoknya disiram aja. Ya, dibasuh. Ya. Nah, ini untuk akhwat nih. Masya Allah nih, luar biasa ulama-ulama kita nih ya. Ya, ini bukan parno, memang seperti ini ulama fikih. Jadi supaya jelas sah kita punya ibadah. Masya Allah ya. Tuh. Jadi tolong diperhatikan untuk wanita. Ketika wanita mandi hadas berdiri, sah tetap boleh. Ketika nanti bagian alat vital, kelamin, duduk ini wanita, jongkok, langsung disiram kayak cebok. Tuh. Masya Allah, siapa itu? Ya. Apa itu? Masalah apa? Masalah. Terus ya, baik. Thayyib. Nah, sekarang nih ada yang kewajiban yang perlu kita basuh. Setelah alat kelamin, wa mimma yajibu ghusluhu al-masrobata. Maaf, al-masrobatu. Li'annaha tadhharu fi waqti qada'il hajati fatasiru min dhahiril badani wallahu a'lam. Ini setelah alat vital dibasuh nih ya,
laki-laki dan wanita, maka wajib hukumnya nanti dibasuh bool. Tahu bool? Yaitu bool, ya. Ini bahasa ini adalah ya mudahnya tuh. Jadi ntar bool itu anus nanti ntar dicuci. Masya Allah ya. Tuh. Anus tuh yang kita keluar tuh namanya kubul madubur ya di situ. Dubur. Nah itu wajib tuh ya. Jadi wajib anus dicuci ketika kita punya hadas besar. Sudah cukup. Habis tuh. Selesai. Kewajiban rukun mandi. Pertama niat ya. Nih diulangi nih. Laki-laki nawaitul ghusla irafil hadasil akbari minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Nah, untuk wanita agak beda. Nawaitul ghusla irafil hadasil akbari minal haidhi. Tuh. Nawaitul ghusla irafil hadasil akbari minal haidhi, atau nawaitul ghusla irafil hadasil akbari minan nifasi fardhon lillahi ta'ala. Tuh, ditulis benar tuh. Ustaz Yahya tuh. Ya, Masya Allah. Baik. Kenapa? Disebut haidnya disebut headnya. Padahal ini junub ya? Iya junub. Iya. Disebut kalau wanita wajib. Masya Allah sempurna di situ. Ya, paham ya, akhwat ya. Masya Allah. Baik sudah. Nah dari sini baru kita berlanjut tentang sunnah mandi. Perhatikan semua. Ya, ini berlaku untuk ikhwan akhwat. Wa sunanuhu ay al-ghusli wajiban kana au manduban khamsatu asya'a. Nah, kesunahan sunnah mandi hadas besar itu ada 5 perkara. Tadi 3 kan? Rukun mandi hadas ada berapa? 3 ya. Lupa ya, kita ulang dulu. Pertama niat. Yang kedua apa tadi? Rukun mandi hadas. Ayo, masih ingat enggak? Membasuh seluruh air ke tubuh kita sampai rambut semua ya. Terus dari anggota tubuh yang lubang-lubang ya kan? Lipatan-lipatan badan semua tuh kita basuh sampai basah. Tuh, ya, paham. Yang ketiga apa yang ketiga? Tadi kebalik. Yang kedua itu tadi yang ketiga. Yang kedua itu menghilangkan najis yang ada di tubuh kita, najis dan kotoran. Itu yang kedua dari rukun mandi. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis dan kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Yang ketiga membasuh seluruh air ke anggota tubuh kita semuanya, begitu ya. Tuh, jadi maaf tadi kebalik. Itu rukun mandi ya, Masya Allah. Baik, sekarang sunnah mandi ada 5. Yang pertama, al-ula atasmiyatu. Apa tasmiyah? Apa tasmiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Tuh ya, hati-hati. Karena kenapa sih baca bismillah? Kalau sudah kita lafaz bismillah terucap di lisan kita, maka segala aktivitas Allah jaga semua. Tuh, luar biasa kan? Kita mau kerja bismillahirrahmanirrahim, ngaji bismillah, Masya Allah ya, keberkahan. Yang kedua dari sunnah mandi, al-wudu'u kamilan qablahu wa yanwi bihi al-mughtasilu sunnatal ghusli. Nah yang tadi tuh, jadi niat sunnah dari mandi. Yang kedua apa? Wudunya sempurna seperti wudu sholat. Tapi niatnya beda apa? Nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli. Udah itu. Saya niat berwudu untuk mandi hadas. Atau saya niat untuk mandi sunnah. Saya niat berwudu untuk mandi sunnah. Tuh. Yang kedua apa tadi? Wudu. Yang ketiga, wa tsalitsatu imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi wa yu'abbaru an hadzal imrari biddalki wallahu a'lam. Nah,
sunnah dari mandi yang ketiga, nih, imrarul yad. Dengarkan nih, kita punya badan digosok-gosok. Contoh kita nih, nawaitul ghusla irafil hadasil akbari. Nah itu digosok-gosok tuh sunnahnya. Gosok-gosok. Kita praktekkan ya. Gosok-gosok muka, semua gosok. Semua laki perempuan digosok semua. Jangan pakai batu, jangan, tangan aja. Digosok-gosok. Sunnah tuh ya. Karena apa? Digosok. Takut ada daki. Khawatir ada daki ya. Tuh. Jadi kotoran kita hilang tuh Pak Ahmad di situ. Nah itu bidalak. Dalak itu digosok ya. Tuh. Nah terus warabi'atu al-muwalatu wa sabqa ma'naha fil wudu'i. Nah yang keempat dari sunnah mandi al-muwalah, terus menerus. Maksudnya apa tadi? Nih begini ya, praktekan. Dari atas kepala 3 kali kan? 3 kali tuh, nawaitul ghusla tuh 3 kali. Nah dari tangan kanan 3 kali, terus menerus. Dari tangan kiri 3 kali. Nah terus digosok-gosok sama kita. Tuh itu mualah namanya, terus menerus, continue, tidak terputus. Masya Allah ya. Tolong perhatikan nih. Jadi diulangi, niat mandi hadas itu di mana tempatnya? Ketika membasuh anggota tubuh di atas. Nawaitul ghusla irafil. Nah gitu. Jadi jangan ini mah mandi hadas tapi dia udah niat, salah itu, kurang tepat. Nah seperti gini aja wudu, tuh awas tuh, nih wudu nih, kita lihat wudu dia niatnya ketika mencuci tangan, itu udah salah itu. Posisi niat yang tepat menurut ilmu fiqih adanya inda ghuslil wajhi, nawaitul ghusla nawaitul ghusla rafil hadasil asghari. Itu sama juga mandi hadas, mandi besar. Nawaitul ghusla irafil hadasil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Tuh, tolong ya. Tuh, praktekkan nih langsung. Tuh, jadi kita ini ilmu praktis namanya di sini. Terus ya. Yang kelima dari kesunahan mandi hadas dan mandi sunnah. Wal khamisatu taqdimul yumna min syiqqaihi 'ala al-yusra. Tuh, mendahulukan kanan dulu baru kiri. Itu kan sunahnya kan Al-Imam Al-Ghazali kan, habis kepala terus ke tangan kanan, terus tangan kiri. Itu Masya Allah ya. Ini cara Nabi mandi seperti ini. Kenapa para ulama-ulama fiqih menjelaskan luar biasa di dalam kitab-kitab? Karena mereka sudah mencontohkan Nabi Muhammad. Tuh. Jadi kitab-kitab yang ditulis oleh alim ulama nih, ini semua rangkuman dari Quran hadis ini. Gitu Abang Hana. Ini Quran hadis ini. Mereka berfatwa, mereka sholat, tuh, mereka minta sama Allah dapat ilham, langsung ditulis tuh kitab. Jadi semua dasarnya Al-Quran sama hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di situ ya. Baik, sudah ya. Jadi itu cukup tuh. Yang pertama apa? Sunnah mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca Bismillah, jangan. Bismillah, jangan itu. Tidak tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah yang kedua, berwudu. Nah, bagaimana niatnya? Nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli. Itu. Jadi udah gini aja dah kalau nggak bisa bahasa Arabnya. Saya niat berwudu untuk mandi hadas besar. Udah cukup. Sah tuh. Ya. Terus gimana kalau kita enggak berwudu? Sah enggak kita punya mandi hadas besar? Sah, enggak apa-apa. Sah hukumnya. Tapi ingat, Al-Imam Al-Ghazali ya mewanti-wanti sama kita, orang yang menganggap ringan, menganggap enteng, cuek, bodoh amat lah sunnah inilah. Ingat,
wa huwa khasirun indallah. Dia orang yang rugi di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Hati-hati itu pandangan tasawuf tuh luar biasa tuh. Ya kan? Kalau fikih kan enggak apa-apa kan? Tapi tasawuf kita rugi kalau enggak kita kerjakan tuh sunnah. Nah terus, yang ketiga apa tadi? Imrarul yaddi, maksudnya apa? Ala ma wasalat ilahi minal jasadi. Digosok-gosok. Sunnah dari mandi apa? Digosok-gosok pakai tangan. Digosok aja udah. Awas jangan menggosok yang lain. Jadi alat vital jangan digosok-gosok. Itu enggak ada di sini aturannya. Paham? Awas. Ya. Ya kan khawatir. Tuh ya, ini jadi perlu kita perjelas gitu Ustaz. Iya, ntar tiba-tiba alat vital digosok-gosok yang ada wassalam dan ntar ya, jangan. Nah sudah. Nah sekarang yang keempat dari sunnah mandi al-muwalah. Apa al-muwalah? Terus menerus, continue dari atas kepala sampai ke tangan kanan, terus saya tangan kiri, terus digosok-gosok, terus semua sampai lubang-lubang, tuh mualah namanya. Tuh, ya tolong awas nih, hati-hati nih. Jadi ini kata Syekh Nawawi, dengarkan nih. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Bantani Al-Alawi. Nah beliau mengingatkan kepada umat Rasulullah, terkadang ketika umat Nabi Muhammad mandi hadas ada yang dilupakan. Mana? Anggota terkecil. Contoh, nih lubang, tuh lupa tuh, lubang hidung, lubang kuping, terus rambut ketiak, tuh, terus rambut kemaluan, lupa tuh, luar biasa tuh, Syekh Nawawi sampai segitu tuh, Masya Allah kan. Kok bisa begitu fikih? Ini namanya sah kita dalam sholat, nggak sembarangan ini, ya sulit makanya tuh. Jadi beberapa para aulia, nih ya, sedikit cerita nih. Para aulia Allah, para kekasih Allah, sebelum mereka menjadi kekasih Allah, mereka sudah mengamalkan ilmu syariah, yaitu ilmu fiqih. Tuh, hati-hati tuh. Jadi nanti nih antum ya, kalau ngelihat ada seorang wali, dia bisa terbang. Contoh nih, dengarkan nih. Ada seorang wali terbang tiba-tiba. Ada seorang wali bisa abu pasir jadi emas. Tapi ini aulia, dia tidak menjalankan syariat. Dengarkan nih. Ini tiba-tiba ini wali, dia Allah kasih karomah, bisa terbang, bisa merubah pasir jadi uang, jadi emas. Tapi dia tidak menjalankan syariat. Apa kata ulama? Fahuwa maghrurun, dhallun mudillun. Tuh, awas, hati-hati. Orang tersebut sesat, menyesatkan dan tertipu. Udah jangan diikutin tuh makhluk, jangan. Istidraj itu biasanya dukun kayak gitu. Tuh. Tapi kalau aulia seperti tuh Al-Habib Husain Al-Arif Billah Sohibul Qutub, Masya Allah. Uang untuk ini anak, nyampe itu karung lewat laut, coba. Uang nggak hilang, uang nggak basah, tuh karomanya aulia. Coba kita kali baru, ya Allah saya punya uang nih seplastik, saya kasih ke saudara, insya Allah tuh uang dicuri sama orang. Coba. Kalau kita bukan wali makomnya, tuh Habib Husain aulia tuh, wali besar, Sohibul Qutub, pangkatnya wali kutub. Al-Habib Husain, Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi. Masya Allah. Tuh ya. Nah terus ya, sudah. Tadi yang kelima dari sunnah mandi, taqdimul yumna min syiqqaihi ala yusra, mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Bagaimana tuh? Kiri dulu baru kanan? Enggak apa-apa, ya, sah. Tapi afdolnya sunnahnya kanan dulu baru kiri. Nah, sudah. Nah, terakhir. Wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkuratun fil mabsutati minha at-tathlithu wa takhlilu sya'ri. Nah, jadi ada sunnah-sunnah mandi yang tersisa. Yang tersisa tersebut disebutkan dalam kitab-kitab yang besar. Jadi oleh ulama fikih tidak disebutkan di sini, ya. Hanya dua saja, yaitu apa? At-tathlithu. Tiga. Tadi yang pertama kita jelaskan, nawaitul ghusla. Nah, itu 3 kali kan? Basuhan 3 kali. Tuh, dari atas kepala sampai ke bawah 3 kali.
tangan kanan 3 kali, terus tangan kiri 3 kali. Nah itu sunnah tuh, tathlith namanya. Bagaimana kalau sekali? Sah nggak? Sah tetap, karena hukumnya sunnah. Tuh gitu ya. Nah yang kedua, wa takhlilu sya'ri, dan menyela rambut. Nih, ana ulangi nih, praktekan. Mana namanya takhlil? Nih, contoh. Ini harus praktek nih Ustaz. Takhlil namanya nih. Menyela-nyela tuh. Tuh, di sela-sela rambut wanita tolong. Di sela-sela. Tuh, nyampok. Di sela-sela. Itu namanya takhlil. Terus kita punya apa nih? Jari kaki. Di sela-sela sama kita, kayak wudhu tuh ya kan? Kita sela-sela kan? Nah seperti itu sunnahnya. Tuh Masya Allah ya. Tapi itu sunnah. Takhlilu syar, menyela-nyela rambut. Hati-hati, sampai kering, rambut kita nggak basah, menuntut di akhirat nanti sama Allah. Nggak terima, karena masih punya hadas. Ya, baik itu saja ya. Tuh, wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita ulangi, masih ingat nggak nih? Rukun mandi ada berapa? 3. Yang pertama niat. Nah, niatnya diulangi, udah tulis ya. Nah, ada di sini ntar ya. Jadi kalau ini agak berbeda. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari minan nifasi fardhon ta'ala. Itu wanita. Haid sama nifas dibawa tuh. Nah kalau laki-laki, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Cukup. Nah terus yang kedua apa? Dari rukun mandi. Menghilangkan najis yang ada di anggota tubuh. Nah, itu ya. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga mendatangkan atau meratakan air semua, seluruh anggota tubuh kita harus basah. Dari rambut, dari kuping, lubang semua basah semua. Sampai ujung kaki harus basah. Nah, cukup. Itu rukun mandi. Nah, sekarang sunnah dari mandi ada apa? Ada berapa sunnah mandi? Ada 5. Pertama at-tasmiyah, baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua berwudu. Yang ketiga menggosok-gosok dengan tangan ya. Yang keempat al-mualah. Terus menerus, continue. Yang terakhir, yang kelima mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Mudah-mudahan ya dapat hikmah dari ulama fikih ya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tafadhol. Barangkali ada sekelumit pertanyaan yang singkat saja untuk memahami tentang mandi. Jadi kaitannya dengan mandi ini adalah amat penting buat kita, karena ketika mandi kita tidak sah, maka sholat pun tidak sah. Nanti ada pertanyaan mungkin dari Abang Nana dulu. Mohon dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Kiai tentang mandi wajib atau mandi junub. Itu ada orang yang kadang-kadang dia mungkin rambut kepalanya atau kumis jenggot itu sudah putih, lalu dia disemir. Bagaimana kalau dia mandi junub itu sedangkan rambutnya itu kan terbungkus dengan semir? Itu bagaimana? Mohon keterangan dari Pak Kiai. Baik, syukran jazakumullah khairan katsiran Abah Nana. Baik. Masalah semir. Nah, ini salah satu di dalam syarat wajib rukun berwudu. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Nah, di situ ulama-ulama fiqih menjelaskan tentang kalau orang itu pakai minyak, tuh minyak ya, minyak tuh. Ini sebelum kesemir Pak Nana. Minyak itu bisa menghalangi masuknya air. Hati-hati. Minyak rambut termasuk tuh. Hati-hati tuh.
Jadi dalam satu kitab Syekh Nawawi mengatakan kaduhnin. Apa duhnin artinya? Minyak. Nah itu bisa menghalangi masuknya air berwudu atau mandi hadas besar, maka tidak sah dia punya ibadah. Nah sekarang semir, kita lihat kalau memang semir tadi ada unsur zat kimia yang bisa menghalangi masuknya air, maka tidak sah tuh banana. Jadi semir ada dua nih, yang tadi benar tuh. Kita lihat dulu semirnya. Kalau memang dia semirnya itu semir ada zat kimia dan memang itu sudah ada bahthul masail oleh Nahdlatul Ulama, oleh para alim ulama, para habaib, dibahas itu tentang henna, ya kan, pacar tuh, kuku dan semuanya. Kita lihat dulu itu. Kalau dalam pembuatannya ada zat kimia dan dilihat dia bisa menghalangi masuknya air berwuduk atau ketika mandi hadas besar, maka tidak sah. Tuh. Makanya hati-hati nih. Seperti pikok tuh. Itu pikok bisa menghalangi tuh. Rambut udah bagus-bagus dicoret-coret. Tuh ya. Awas tuh pikok tuh. Itu pikok gak sah itu. Kita punya mandi hadas besar. Tuh. Jadi itu banana ya. Jadi sebenarnya kita kalau memang semirnya itu mengandung zat kimia yang bisa menghalangi dari ya datangnya air, maka dia tidak sah. Nah, cutek juga termasuk tuh. Cutek tuh. Ya makanya hati-hati nih, kalau bisa henna tuh, henna-henna yang memang dari daun tuh, yang dari Arab tuh. Nah itu nggak apa-apa tuh ya, karena nggak mengandung dari zat kimia. Gitu Panana. Tapi kalau semirnya memang semir alami, terbuat dari tumbuh-tumbuhan, nggak apa-apa itu, sah itu hukumnya. Tuh, jadi masuk dah, menyerap dia air ke rambut dan kulit. Itu Banana ya.